Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Wa ila hadha yushiru ma hukiya an ba'dil arifin annahu sa'ala Shibli anis sabri ayyuhu asyad. Faqala as-sabru fillahi ta'ala. Faqal la. Faqala as-sabru lillah. Faqal la. Faqala as-sabru ma'allah. Faqala la. Qal fa ayyu syai'? Qala as-sabru anillah. Fasarakha Shibli sarakhatan kada ruhu tattalifu. Wa qad qila fi makna qawlihi ta'ala isbiru wasabiru warabitu. Isbiru fillah wasabiru billah warabitu ma'allah. Berkaitan dengan pembicaraan yang kau lihat. Di dalam proses menuju sifat sabar, membangun sifat sabar, yaitu bertahap. Bertahap terus menerus. Itu pada tingkat hana sanggup sabar. Di atas sesuatu yang berat segolom pun sabar melakukan yang berat-berat sehingga membuat ringan semakin ringan sampai teruk tingkat kecanduan. Watekam kamu nikmati kita yang cukup berat pun duduk kajut kenikmat perasaan sehingga duduk itu hana melakukan sesuatu yang di awal sangat berat. Sabar lagi orang pun mulai latihan atau berat-berat fit tapi duduk menikmati kecanduan. Duduk sabar mana? Nyentuk tingkatnya. Lagi urung pubutaan, pubut kebaikan pun berat-berat. Tapi latihan terus menerus tun ada. Tugok duduk han sanggup punya hana buat. Kan pun saya lagi urung jeman. Gaya hari-hari saya bangbengoh kerja. Benar kerja. Suruh pokoknya kerja. Nyan menyohana kerja nyang kamawa yuk. Rahai gitu. Stres. Beda dengan orang buat pun kan. Mangai gaya nak buat apa. Tapi di saat berubah menjadi kebiasaan menjiwai. Ya hai sabahana. Hai sabah hana pubut sesuatu yang awal lipah berat pada pubutnya. Yang mengenai tingkat tu dah. Sebagai orang kena narkoba. Bertepui Pak Thai le. Duduk tin hana. Dalam kebaikan lagi nanti pun paksa diri. Tapi duduk tin hana buat yang terpaksa. Han sanggup sabar. Dengan tingkat tingkat. Tapi mandu payah latihan. Jadi sesuatu yang dulu sangat membosankan menjadi sangat menarik. Bawaan pertama, hal-hal yang baiknya membosankan nafsu. Berat dia dah buat. Lakukan terus-menerus, pun lawan bosan leh. Bubuat ju. Sampai duduk, tingkat, anak beban leh. Sampai duduk tingkat, menarik. Dibayangkan, apabila menarik sesuatu yang baik. Yang betul-betul memiliki kesabaran. Ya.
Munyo manteng beban, nyen manteng sabur keun, putabar-tabaro. Buat yang beban tapi tetap tak buat. Beban buat perasaan, tetap tak buat. Yang kita sabur, kalau tak buat. Munyo yang tak buat, hanya beban ni. Yang berat tak buat tak beban, yang nak buat. Yang ini ke proses menuju menjadi manusia yang bersabar. Sehingga sesuatu yang awalnya beban sudah menjiwai dan menjadi dicintai. Maka berkata nyaka yang isyarah li cerita bak sebagian arifin. Shibli yang hira waliullah, orang arif billah. Dia menuju tingkatnya kan lewat sabar. Jadi selama pengalaman bersabar, tahan beban, berbuat, melakukan hal-hal yang berat. Itu yang paling berat. Yang paling berat. Nah, dalam pengalaman sabar dia belum macam. Dalam pengalaman menjadi manusia yang sabar, yang paling berat sabar pun. Dan yang ni, sahabat Shibli baik Shibli. Maka upah as-sabru fillahi ta'ala. Apa sabar pada Allah Ta'ala yang paling berat? Yang kita yang baik Shibli. Yaitu sabar fillah. Sabar melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu merubah sifat-sifat buruk. Pinah sifat-sifat buruk. Yang nak rawat. Kurasnya lagi tipe-tipe yang hanaga yang pinah olehnya mengisi bersifat dengan sifat-sifat yang baik dan beramal dengan bermacam taat, merubah sifat buruk, sifat hati yang buruk-buruk kan pinah itu. Mulai dari ria, dengki, tekabur, macam-macam tu. Sehingga duduk diisi dengan sifat buruk. Ikhlas, tawadu, tawakal, tauhid, ridha, qada, qadar. Dalam segala hal sifat-sifat buruk. Sifat-sifat baik. Nyanyian yang paling berat. Berkata, lah. Kenya yang paling berat. Memang yang berat, tapi jika yang paling berat. Faqala as-sabrulillah. Tanya dalam dia. Apa sabar karena Allah? Sabar karena Allah dalam arti menerima seluruh beban yang datang di atas jiwa katanya yang dari Allah tetap sabar. Yang menimpa jiwa dia. Sudah ada punya mandum dari Allah. Sehingga sabar di atas takdir Allah. Takdir Allah. Melihat itu dari Allah maka sabar. Yang berat. Nyonya yang paling berat. Faqala. La kenyan. Pun sabar kirihan. Mujahadah. Memperbaiki diri. Berbuat taat. Watika berhasilnya. Tanya pasti. 24 jam. Menerima takdir Allah. Dia tanya ke. Siapapun. Yang duduk takdir Allah bermacam-macam. Yang sesuai dengan nafsu tanya. Sehingga karena takalanya atas Allah, maka dia sabar. Sabar karenanya dari Allah. Yang nak berat, kena yang paling berat. Ini bagi dia yang bagi dia. Kita jadi buat pungkan berat, BO kan berat. Juga bagi dia. Ini baru gaya yang kan berhasil. Punya kan. Dan yang nak dapat tu. Fakal as-sabru ma'allah. Apa yang terberat sabar beserta Allah? Sabar beserta Allah dalam arti di dalam melakukan segala beban-bebannya selalu menyerahkan kepada kekuatan Allah. Artinya waktu dia pubut taat, pemantaunya pubut selalu dilepaskan dari kemampuan roh. Dih mandumnya atas Allah. Baik tua tengok. Dia kan biasa tua tu. Dia rawat tu. Dia kan adihnya bawanya tak ke dia Allah ya.
terlupakan. Hai tersebut tinggal tu. Yang kedua, tu yang tanah hai sabar. Hai putun atas tinggal yang. Ke hai. Bapa tengah sampai tua, tengah tak jaga kan. Mendung segala kekuatan, daya dan upaya dari Allah. Ya Allah, yang untuk betua tanya butuh kesabaran. Baik lalu. Yang berat. Penyal yang paling berat. Pusi yang paling berat sabar. Fa'ayu syai'in. Maka apa yang paling berat? Pupu yang ditanya mandi mana paling berat? Pupu sabar yang paling berat. Ala sabru anillah. Sabar jauh dari Allah. Yang haid tinggi Allah. Ya, yang haid tinggi. Ya Allah, tua ke Allah, ini ke haid tinggi. Munya Allah, dengan Allah, yang akan nanggup. Karena cinta tak ke Allah. Ini aja yang berat ni. Munya jamun untuk putus Allah berat kan? Betul dia putus tak kadu ke Allah. Hai dia mulai pun mulai taat, perbaiki hati. Dia pun tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia kan butuh kesabaran. Tapi dalam pengalaman udang yang sukses ya. Ada benda-benda yang nak beraik tu enggak. Terusnya eroik betul. Pubut taat, ibadah, ingat ke Allah. Baik pubut dosa. Ya tapi menyoji Allah ya enggak. Artinya apa? Atrajihan yang kan menjadi ringan dan menarik, kamu nikmati. Maka Nabi pula pada saat yang paling bahagia. Bisaklah, waktu itu mayang Nabi yang saat yang paling bahagia. Salah satu saat yang paling bahagia Nabi waktu itu mayang. Saya kan rempuk itu mayangnya yang kau bahagia. Yang mengganggu hanjir itu mayang yang meri. Dia tahu dia perahnya, dia perah je nak meri. Dia sekali yang kata je. Mayang tak jauh kan kemenang. Waktu kita ingat itu mayang yang boleh buat. Waktu ini yang paling beban. Karena kau berubah. Yang ke cara peningkatannya. Bapa baju-baju. Jadi hanya datang aku fikir urian pakan yang urian baik lagi kan. Yang ke lagi yang hanya dapat sama lagi ada. Orang yang hanya cinta ke ilmu. Ya kan? Dia kembali beban. Ya minta ilmu yang beban menarik ke. Maka pergi dia tu anak mian. Telefonnya rogolong galak ke ilmu. Ia lepas minta ilmu. Payah tercinu ia minta ilmu. Tapi waktu terbuka hati, rimpak nikmat ilmu. Jiwa merasa kamu nikmati ya tanya. Yang kena lebut mubah je. Ayu men yang dia ni. Baru senang ni bunga ilmu. Hitam baru dia minta ilmu. Yang berat, dia ilmu. Berubah. Tapi untuk merubahnya hinan ke butuh mujahadah, butuh latihan, butuh mujahadah, butuh tahzib sehingga dia berubah kepribadian. Nyoku yang berubah li Nabi sahabat. Nyegayan menyoyak meperangyan menyohana gebi jadi kelepasi uang. Jangan puru yang perang. Nyelpah kecewa. Nah, waktu mu perang haitim syahid hana rezeki rau kali yo ke kepala rumah lo. Jadi beda ini. Yang sebalik ni kita ada kajak alhamdulillah. Tinggal sahabat Nabi kan. Sahabat yang jamin surga. Nah, kedua di dalam rijal hola rasul. Ya, jangan pilih dia. Kenderaan zaman ni tujak perang ikut rombongan Rasulullah. Yang kelidai ke hana rehat ubud lah hana tegak tengah musim panas
Lidai kau, mai kau berah ke dia. Yang tinggal lika, ngegai-gai na. Tidak. Ya, lidai lah. Lidai. Aduh dah. Disinut ini. Ijak li bacut. Pokoknya rombongan Rasulullah. Karena dulu pemecah kamu lika gunung. Puja uha. Duda kena lebut dia paru. Tapi dia. Duda pop hidup. Lalu kata hidup. Hai jak li. Duda gecok barang. Gepedu teko. Lama no gatui. Gepelung. Gepecok rombongan Rasulullah. Gecen-cen gepelung. Ngentepak. Atau yang hilang kelida, gerudang kerong. Untuk merempak rombongan Rasulullah, berpeluang. Ini nama nak kasui dalam su'um anom musim mana. Ya cen-cen. Sehingga duduk merempak rombongan Nabi. Makan semangatnya. Haitin menyerah nama merempak ke dia. Mendengarkan Nabi, ia ikut perang sabilillah. Ya haitin. Nyana uru ya pegah awal yang nak awal juga dia yang gitu ketom awal waloi kah mana dia beri dia papai hetin jak kali deh ya kan kupai lah saya kalau saya lo ku wajar lah kali deh jak ki bantajaan lo gatui ngan tepak barang dia lebih lah saya ya kan alah saja halangan je dia yang kan hidayah. Hai deh, kita tengok berah berah, itu aku halangan. Ya, buat tikkan. Boleh pegah halangan alatan. Ya, buat pegah potra alatan lon. Buat alatan. Pasti alatan ji terhalang dengan sesuatu yang dianggap lebih penting. Maka ditinggalkan yang kurang dirasa penting. Yang kan? Terhalang dengan sesuatu yang sesuai dengan selera sehingga ditinggalkan sesuatu yang sesuai dengan selera. Yang buah halangan. Penghalang ji atas sesuatu yang sesuai dengan selera, penghalang ji sesuatu yang merasa lebih penting. Yang terhalang sesuatu yang sesuai dengan selera atau kurang selera dan sesuatu yang dianggap kurang penting. Yang tapi halangan kita pelani. Ya kan? Manda urido. Halangan. Bedo. Bila urido je. Lam ganti lewat tu. Ganti. Mana istilah. Mampu sebab lagi kan. Tidak sanggup. Karena jihna beban. Maka latihan sabar. Makna di saat berhasil sabar yang seberat apapun menjadi ringan. Yang pahit menjadi manis. Cuma merubah tanya ya ke latihan. Ya ke mujahadah. Waktu itu sabar dari Allah. Yang hak itu jauh Allah. Menyohan getung di Allahnya kanya itu. Ini cukup berat. Jauh dengan Allah, merempak munajah dengan Allah. Merempak berbuat sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu enggak sanggup sabar. Yang paling berat. Fasarah Syibli surkhatan kadar rohu tatalifu. Lihat pegahnya. Langsung gemeraung. Syibli. Ukuran raungan agaknya. Tanda itu bit nyawang ke. Begitu haik fikir menyuhana getung li Allah je Allah. Nah, tanggup dong. Karena hati sangat cinta ke Allah. Dan tanggup jauh dari Allah. Kapan itu? Setelah melangkah dia dari pun. Langkah-langkah. Jadi hanjikan ni. Waqat qila fi ma'na qulhi ta'ala. Usbiru wasabiru warabitu. Sabar olehmu dan musabarah olehmu dan murabatah olehmu. Kumanaji sabar olehmu pada Allah dan sabar olehmu mereka itu dengan Allah dan murabatah olehmu mereka itu beserta Allah. Pun sabar berbuat taat, memperbaiki, melakukan kebaikan.
Olehnya sabar, seluruh kebaikannya menggantung kepada pertolongan Allah. Duduk sabar selalu bersama Allah. Bersama Allah. Karena jauh dengan Allah. Waqila as-sabru lillah anaun. Sabar karena Allah itu berat. Berat dan pahit, beban. Dia tak buat yang gayu oleh Allah. Ya. Yang tak buatnya karena Allah. Karena Allah memang berat. Wasabru billah baqaun. Sabar dengan pertolongan Allah. Di saat dia melakukan sabar mengandalkan pertolongan Allah, itu menjadi kekal, permanen. Andalkan kekuatan roh. Mana ji sesuatu yang beban yang nyan hana tak pegah lagi danyonya buat roh atau hana tak andalkan buat roh, tetapi mandumnya ngahana ngan al maka hanjit dia pegahnya tertartaknya roh ko hai nya hanjit pegah mana nya tak danyonya hai mana maka ngi mana hai munya Allah kena pe pakai hai. Oh, dan nak pegahnya, ya aku letaknya punya guna pahai dah Allah kiban letak sesuatu yang tidak fikir puhai terbubuknya, tapi hana roh kan hana pertolongan Allah, maka andalkan pertolongan Allah. Makanya kekal. Sesuatu akan gampang semuanya dari Allah, hana mustahil. Kalau Allah sudah menolong. Tapi tak andalkan kekuatan roh tu, berbubuk tak puhai. Mungkinnya, punya betul Allah tu maka haraplah bantuan Allah. Dan Allah wasabru ma'allah wafa'un. Dan sabar beserta Allah itu menyempurnakan. Wasabar anillah jafa'un. Dan sabar jauh dari Allah itu kejahatan. Karena sabar jauh dari Allah nyandanyo kahanagat. Artinya lain mandum baik, tetapi dia jauh dari Allah itu tidak bah. Maka itu bah. Waqad qila fi maknahu, dan sungguh dikatakan pada maknanya wasabru angka mazmumun awaqib, dan bermula sabar daripadamu itu tercela segala akibatnya, dan sabar pada ketinggalan asya mahmudu itu terpuji. Sabar jauh dari Allah ikhindro jauh dengan Allah yang tercela. Jauh dengan Allah nak permun tili Allah haideo, nak peduli tili Allah. Datun. Yang menyuik tu nak tanya yang kan aja kebuh. Adalah dia menuju hamil oleh Allah yang hana masalah dia. Yang tabah ke, tabah tak ke. Gimana tabah? Itu nak hamil oleh Allah. Itu bunyi Allah bertahan. Yang kan aja. Tapi dia sabar yang selainnya, yang mendung ke. Sabar lillah, sabar fillah, sabar billah, itu semuanya baik. Dan lagi bunuh kata pegah. Tapi kalau sabar, sanggup sabar jauh dari Allah itu buruk. Saya yang bebuk yang kita sabar dengan Allah. Sabar ya, ada masalah apa menyanti. Udah komentar orang lain lebih hebat dia barok. Udah kelak paling kau lah. Waktu jadi sampai terbanding ngurus dia lebih hebat dia. Sabar dah. Ini enggak hanya je kebut berbahaya. Yang kehinan dia bang. Artinya terlalu tegar, sanggup tidak berbuat baik, dan terlalu sanggup berbuat jahat. Jadi sanggup dia. Kup tahan apa? Tahan hana pubuk ke dengan tahan pubuk bro. Bertahan lambuk bro dan bertahan bahana pubuk kebaikan. Yang kehinaan bertahan sabar hati. Jangan sabar hati. Dan betul-betul sabar hanya kebebanan terpubuk ya. Tiba balik. Yang baru gad. Waqila aidan sabru yajmalu fil mawatin kulliha illa alaika fa innahu la yajmalu. Sabar bagus pada seluruh tempat, semuanya. Yang namanya sabar semuanya bagus, kecuali sabar yang berakibat buruk atasmu.
Nyan bahaya. Nyan apa? Hanagat. Hai urung pubuk beruknya kan macam pengorbanan. Ya kan? Pengorbanan. Pengorbanan wate, pengorbanan macam-macam tu pengorbanan. Nah modalnya ni, pubuk beruknya kan preji. Nah modal ni. Pakai modal ni. Kau jadi korban modal apa pubuk bro? Hai lagi modal kafe. Ini lahnya orang Islam. Mereka pakai modal ni lah. Maka macam berbaik tu. Tapi akibatnya berbahaya bagi diri sendiri. Itu sabar bah haram. Sabar bah yang terlarang. Jadi korban tenaga, korban wate, korban modal. Tapi untuk hal-hal yang tidak baik. Sabar kan? Dia tanya yang lu tak sabar ke mbak tahan agak ya. Kuik dan menjaga malam, asal baik buat berat. Ya buat berat je, dia menjaga. Tika tengah tu, tika memang tu. Yang dia trik-trik. Ya kan? Bu pajannya tak meretip ada piu-piu. 2 jam lagi tak nonton bola. La ilaha illallah. 2 jam. Igo nonton bola itu yo tak boleh ju meretip. Igo nonton bola tanya baru tak piu na menat. Ada. Udah bi, buat mupat ceritanya, cerita tahan apa le, cerita yang dosa-dosa. Ubi nawate tu bawa kena. Iki bagat-gat. Bagat tahu kah ini? Ya kan? Tiji gede. Yang bebut dia cukup sabar punya ide. Punya hinok kan sabar, tapi sabar-sabar tu. Daripada Haji bergaya. Haji bergaya daripada baru. Makna sabar yang ada hari ni. Mana sabar. Idenya yang tadi hana Yohan pun kan buat ke dunia hana memat ke akhirat tanya hina yang paling tersabar. Ko tatu ni nan. Evaluasi. Introspeksi diri tu. Jangan tengah duduk dari pun sampai habis buka kita ulang pun terperah dari pun sampai berujung ho karut puatra tu dipna kabeh wate hana tahu hewe nah sabar kan ge rumah embete hai getun bah hana tamah 3 tu 3 tu ya hai teu dia hai teu dia trau we hai tambah apa pio 3 tu akak pegah tu no pegah li sahib awarif kayak dia likulli syai'in jauhar wa jauharul insan al-aqal wa jauharul aqal as-sabru far sabru arkun nafsi wa bil arki talinu pegah bagi sesuatu ada permatanya ya, setiap sesuatu nasisi terbaik yang diibaratkan dengan permata. Wa jauharul insan al-aqlu. Permata bagi manusia adalah akalnya. Yang paling berharga bagi manusia akal. Ke nafsu, ke tubuh. Yang paling mujum maknanya akal. Hebat tanya kerana akal. Ibayangkan tanya munyo pungo gada akal. Kiban hidup. Mana fungsi tepu pilih kan? Menyokong pungo kameng je tak sih je. Dia tak pajuh mata. Nyo urang pungo. Oh tak nak meh. Susah kok. Menanti anak fungsi akal. Kenapa yang termahal, terbaik pada manusia itu akalnya. Tapi berkata. Wa jauharul akli as-sabru. Dalam akal yang terbaik adalah sabar. Bakal mandum hinan sifat baik na bakal. Tetapi yang terbaik, sisi terbaik pada akal, itulah sabar.
Apabila sanggup sabar, berfungsilah sisi terbaik engkau. Wa sabru arkun nafsi. Maka sabar itu peluh jiwa. Wabil arti talinu, dan dengannya peluh lembut dia. Sabarnya pengaruh untuk jiwa, membuat jiwa itu lembut, tidak hancekang. Artinya berfungsi jiwa dia lembut. Waktu mana lembut pun fleksibel. Dia tak arahkan kiban geheng tayo, hana cekang. Dia tak bentuk. Riangnya mentang lumiak kan dia tak bentuk je. Bentuk umbul-umbul, bentuknya bentuk je tinggal ada berat. Tapi munyo uram tu yang dia bentuk. Kekera. Begitulah sabar membuat jiwa itu jadi lembut. Hancekang, hana kena cekang. Banti dia tak pakai. Bersih lagi mesin nasi lendek. Tak ada ude bi. Tapi menyuhana sabak nya geto selendek. Macet. Han ada fungsi sabak hana selendek. Menanti manusia hana sabak nya ge mesin hana selendek. Tajik kubu. Enggak ada fungsi. Malah melarat. Payah ada baru-baru ji. Hai teu de kenggan. Wasabru jarin fi sabir majril anfas. Lianahu yataju ila sabri angkuli mani'in makruhin wa mazmumin zahiran wa batinan. Maka sabar ini berlaku, artinya berfungsi sabarnya, bak orang yang sabar lagi berfungsi nafas. Selalu hidup. Hana pernah berhenti sabarnya. Lagi nafas hana pernah berhenti, sabar di hati tidak pernah berhenti setiap saat. Selalu pasti yang perlu sabar. Hana sabar sisinya, nak sabar sisi lain. Sehingga sampai sabar tidak melupakan Allah. Baru sanggup tidak melupakan Allah, harus nak sabar. Hana musawa-sawa hana mandu murung tanpa terbangun sifat kesabaran. Menanti dengan hal-hal yang lain. Menanti untuk menjauhi dari kemungkaran juga butuh kesabaran. Termasuk kemungkaran ingatan. Tidak mengingat yang mungkar-mungkar, tidak berpikir yang tidak boleh. Butuh kesabaran. Menanti bun ma'ruf. Sabar daripada yang tercela, zahir batin. Yalah, di saat zahir tanya hana tapubuk-tapuk, tapi batin tanya kadang bergerak kepada hal yang tercela. Berpikir yang terlarang. Kapan baru bisa dihindari? Di saat punya kesabaran. Manusia tidak sabar, hanggo. Memek tapi ya dia. Tahan apa le memek. Ya. Hai baik ingat hai, ini ingatku. Hai turn. Tapi menyorong sabar sanggup. Bisa kontrol, kontrol. Sabah macet tidak perlu lele ni. Tapi munyo mesir rusak, kadang macet, tidak pudip, puh dip. Tidak pun mati pipu. Pada dengar dia mati, macet mesin. Lagi tangkuk gah kan? Gah kata ber, ji mentang yang ngurang-ngurang ni. Tangkut. Wal ilmu ya dulu wasabru yakbilu. Ilmu yang dalam akal itu dia pemberi petunjuk, pengarah. Sabar penerima. Maka pertama komponen yang nampak manusia yang paling gen akal. Tapi akal yang hanya diisi dengan kesabaran itu hilang fungsi. Dia tak ada fungsi. Sabar tidak punya ilmu pun hanya berfungsi tidak. Maka akalnya butuh disempurnakan pertama oleh ilmu. Isi ilmu dulu. Sehingga terarah bergerak akalnya. Bahkan karena dengan ilmu na cahaya. Cahayanya lah yang membuat oh jalan ni di atas jalan hari lampari.
Karena akalnya dia punya mata, ke mata hati atau mata akal. Mata akal supaya berfungsi harus nasinar. Dah sinarnya ilmu. Dengan nasinar maka dia memberi petunjuk. Tanya motor baru tatu teh jalan teh parik benar lampu kan? Ya kan? Matanya han berfungsi menyuhana cahaya. Maka akal harus dicahayakan dengan ilmu yang membuat terpetunjuk. Maka ini al ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya nur Allah yang membuat menyinari akal sehingga akalnya hanya sesat di dalam berpikir. Tetapi lebih petunjuk oleh akal kan berfungsi apabila akal tidak punya kesabaran. Akhirnya ilmu hanya membuat tahu, tapi sabar yang membuat mampu. Mau dan mampu. Maka orang hansip dengan ilmu itu. Ilmu itu hanya sekedar tahu. Belum tentu mau, belum tentu mampu. Kapan baru mau? Apabila sabar. Kapan baru mampu? Apabila nak sabar. Jadi tak purno orang beonyan rugo. Le tak purno ada pebut harga. Bahkan memang dia tidak mau. Oh, kalaupun mau, tidak mampu, sama. Yang membuat mau dan mampu adalah terbangun kesabaran. Nah, maka nyoke yang kepegah li Sayyidina Ali, as-sabru sairun ila kulli zafrin. Sabarlah yang menggiring kepada semua kesuksesan. Karena dengan kesabaranlah yang mampu kita bisa bersemangat dan mampu. Maka dengan teori tu hati yang sukses dia. Cara-cara macam orang yang nak sabar hati tengok. Buh motor igra lampu tok hanam ten. Ya kan? Mesin tam rem hana. Setiur tak. Atau hana supir. Maka kan bersip komponen je. Kena lampu jejak ju. Mesin na. Na udip ten. Mesinnya mesin benar selendek. Ada benar lena mesin, benar supir lah. Benar rem lah. Mahal berjalan tekong ai putupat tu. Highway. Tupak ju. Maka apa? Wal ilmu ya dulu wasabru yakbalu. Urang hana sabar, hana pun tak tawar. Begahnya fadilah je. Fadilah. Hai nyo duku tapi yang kertar tak tanya. Ya jawab. Ya kertar tak tanya langsung kenyan jawab. Itanya. Kenapa memang tak memiliki penerima, tak sanggup diterima. Jadi pu yang itawar le ilmu mandu begah hiro ko hati, hiro ko halangan. Halangan tapi kaya. Ya ibu bodoh, ndak mau beban. Ndak tahan beban. Ndak sanggup. Mau ya? Maka ilmu sabar, membangun pribadi yang sabar, itu sangat menentukan segala-galanya. Fala tanfa'u dilalatul ilmi bighairi kabul sabri. Maka tidak ada manfaat petunjuk ilmu tanpa diterima oleh kesabaran. Tanpa ada sabar penerima petunjuk, tidak ada manfaat petunjuk. Hai terima. Maka hidayah hilang fungsinya tanpa taufik. Taufik adalah tanpa hati yang mau menerima itu. Nyo pihai, nyo tapi hati roko, nyo tapi rok hantanggo.
Jadi berkata mangkana ilmu siasatuhu fi zahir wal batin la yatimmu lahu dzalika illa idza kana sabru mustaqarrah. Orang yang punya ilmu cara menyiasati semuanya zahir dan batin na ilmu, kiban cara berpikir, kiban cara bergerak, mendum gitu oh. Tetapi munyo atranyan kecerdasan lahir batin itu ndak di dalam kotak sabar, ndak bermanfaat. Hana pun tak pegah konsepnya konsep je. Bau dengan natabar aku. Hana pun tak pegah. Dia ke iya mendum. Kita perkara laura dari. Yo konsep wacana je. Lang tu lehnya kan ada gelih halangai kan. Kau gitu. Macam-macam tu. Hanjir korban macam-macam tu. Tak sanggup tahan beban. Tak ada itu. Maka ilmu itu kecerdasan. Sabar itu karakter. Jadi apa cara-cara ngurang yang karakter hanagat anak makna. Apa perti tak pula agak tak dabuh boy kan kalau dah kumah bak boy ke. Ai boy. Tak main bak salon kedai make up make boy dah macam. Tetap jumuh boy je. Ada tabuh lip hanggat kerana kuping boy. Maka berkata ilmu wasabru mutalaziman. Ilmu dan sabar tak boleh terpisah dia. Sabar tak punya ilmu, mana jelas arah. Dalam sabar dalam kesalahan. Ilmu tak sabar, tak berfungsi. Baru berfungsi, ilmu bubutoi, olehnya pribadi memiliki kesabaran. Nyaninan baru sukses. Nya dah usuruga terus. InsyaAllah. Lagi roh dengan tubuh. Hanjit terpisah. Tapi sumber semuanya berada di dalam akal. Ya berhalau. Wa'lam anna aktsara ma'asil khalqi fi syai'aini. Yakinkan olehmu bahawa sungguh umumnya maksiat-maksiat makhluk itu ada dalam dua perkara. Kenapa manusia bermaksiat? Manusia di dalam kesalahan. Tekalan secara umum terjadi di dalam kesalahan dan maksiat dalam dua buah hal. Pertama, qillatus sabri amma yuhibbun atau qillatus sabri amma yakrihun. Tidak sabar dari sesuatu yang disukai atau tidak sabar dari sesuatu yang dibenci. Tidak tahan, tidak mendapatkan mencapai yang sesuai selera atau tidak tahan menanggung yang tidak sesuai selera. Yahinan terjadi kesalahan. Itun hana dari kesenangan, tidak tahan, tidak mampu menahan selera dan kesenangan, atau tidak mampu menahan beban sesuatu yang tidak sesuai selera. Yahinan. Bahkan maksiat didorong oleh selera. Kenapa maksiat? Karena tidak tahan beban. Ha'itun gatin, maka menghalalkan segala cara. Itu contoh. Untuk menghindari sesuatu beban dalam kemiskinan. Atau karena selera kepada kesenangan menghalalkan segala cara. Lewat cara-cara yang salah. Jadi kelola yang duanya butuh kesabaran. Tahan selera itu ada bebannya. Tanggung sesuatu yang tidak sesuai selera juga ada bebannya. Orang haruslah kebaikan karena terhalang oleh selera yang sebaliknya. Menanti karena tanggung beban. Karena kebaikan ada bebannya. Tanpa sabar,
maka han terjadi kebaikan. Han tercapai tujuan. Maka berkata oleh Allah ini, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Pada sesuatu yang kamu muak, hendak benci, pada itu kebaikan. Pakan haruh dalam kebaikan karena hanya sesuai selera. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Ada sesuatu selera tapi menghancurkanmu, merusakmu, kejahatan bagimu. Kenapa kamu menimpa itu? Karena kamu selera. Selera pak racun, selera pajuh racun. Menyahana selera, haruh ungkut haruh dalam kahwin, menyahana selera kempun. Pakan metalu mata kahwin karena na selera ina. Menalah manusia terjebak di dalam kerugian karena ada sesuatu selera ina, na selera, tenggara. Kontrol selera, sanggup tahan beban yang kunci istiqamah di dalam kebaikan. Mehan hana tinggal cerita, ndak ada itu. Olehnya laum yang pelit itu tak ingat. Pegah oleh sebahagian ulama, la yatma'innu tami'un fi madhillahi ta'ala wa husnu thana'ihi alaihi qabla ayabtalihi fayasbiru lahu. Wa la yatma'anna ahadun fi haqiqatil iman wa husnul yakin qabla ayamdahu Allah ta'ala wa yusni alaihi. Jadi pegah benar. Hana puta hawa, gudanya merempak hakikat iman dan menempak kebaikan keyakinan, husnul yakin, sebelum mendapat pujian dari Allah. Hamba yang belum mendapat pujian dari Allah, nyan han akan teruk berhakikat iman. So, yang mendapat pujian dari Allah, berkata, la yatma'innu tami'un fi madhillahi ta'ala wa husnu thana'ihi ta'ala qabla ayyabtalihi fayasbiru lahu. Jangan pernah merasa tenang oleh orang yang tamak pada pujian Allah Ta'ala dan bagus pujian Allah sebelum Allah mencobanya dan dia sabar. Pajan tanya menjadi hamba yang dipuji oleh Allah. Dicoba dulu, kemudian sanggup sabar, itu baru ada pujian Allah. Walau azharallahu fi walau azharallah ta'ala ala jawarihi sairul a'mal thumma lam yamdihu biwasfin wa lam yuthna alaihi bi khairin lam yu'man alaihi sul khatimah. Kalau Allah menampakkan, melahirkan di atas anggota seorang hamba bermacam-macam amal, tapi Allah hendak memujinya dengan sifat, dengan kebaikan, tidak aman su'ul khatimah. Nah, orang pubuk macam kebaikan pubuk. Butaat, pubuk macam kebaikan. Tapi golong mendapat pujian Allah. Nyan hana aman dari su'ul khatimah. Ujung cong. Pajan baru aman apabila mendapat pujian Allah. Kapan baru Allah memuji? Diuji dulu. Baru Allah memuji. Wate diuji sabar. Itu baru ada nilai kebaikan. Wate diuji pun pasti dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Maka urung-urung pubuk taat, pubuk taat yang siap-siap diuji untuk mendapat stempel hamba terpuji, hamba yang baik di sisi Allah. Macam gujo tu. Kita bah? Mentang yang terjadi itu takdir Allah. Maka hidin pegah oleh Allah dalam Al-Quran, afa hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina amanu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan kamu kira kamu bisa masuk syurga sebelum Allah menguji keimananmu, memastikan kamu beriman dan memastikan kamu itu orang bersabar. Jadi dia aku kata, maka dia orang pubuk taat.
macam kena cobaan. Sedang diuji tu tingkat. Oh, rumah tiap cobaan. Yang kadang bala. Atau panggilan, peringatan. Orang pun taat dicoba untuk naik tingkat. Maka berkata yang paling dicobaan adalah para anbiya. Yang ikut teh leh. Sudah berniat baik, mahu memperbaiki diri. Tunggu saja ada cobaan yang menjadi pertaruhan. Harus tiap-tiap. Atina cobaannya yang kerugo, yang tanda gini ujo Allah nampak tingkat. Hari ini tamang perguruan lebih tinggi lom. Kempayah tes le. Ate kai terima untuk ikut tes, alhamdulillah. Oh manyo kaya teror nak tajang. Ben, alhamdulillah kai terima. Ya munyo hana tes ke, hanji ke hana lewat tes. Hai terima untuk ikut tesnya yang baru bala. Nyan ban. Nyan kabih bab sabar. Nhớ cái ban liền không? Thì ngày chúa chứ. Đâu gặp lại chúa. Chứ kau lika. Puh, juga roy. Yang jaga baik bocor-bocor yang tempe. Wajih yang yang kali dapat tahu kapuno. Ha? Kali pupa-pupa mereka. Nyom malamnya dah mulai bab syukur. Asyatrusani minal kitab fi syukri. Bagian yang kedua dari kitab itu pada berbicara tentang syukur. Walahu salah satu arkanin. Ya, nyoji abah bersyukur mendua penting. Dan baginya 3 rukun. Untuk bersyukur nal heboh rukun. Rukun syukur. Rukun kitab syukur maksudnya. Lang kitabnya, lang tamang lambab syukur. Lambabnya gebagi heboh bagian pembicaraan. Al-awwalu fi fadilati syukri wa haqiqatihi wa aqsamihi wa ahkami. Rukun yang pertama di dalam kitab syukur, yaitu berbicarakan tentang fadilah bersyukur, dan hakikat syukur, dan pembahagian syukur, dan segala hukum-hukum syukur. Syukur wajib, syukur sunat, syukur harum, dan pakiban yang akan syukur, fadilah-fadilah syukur, yang dalam bagian pertama pembicaraan di dalam kitab syukur. Athani fi hakikatin ni'mah wa aqsamiha al-khassah wal ammah. Yang kedua pembicaraan pada hakikat nikmat. Apa itu nikmat? Yang sebenarnya nikmatnya apa? Tahu. Dan segala pembahagian pada bawah model nikmat. Pembahagian yang khusus na nikmat khas, yang istimewa na nikmat umum. Yang dibicarakan di dalam bagian yang kedua. Asal itu fi bayani al-afdal binasyukri wassabri. Yang terakhir, penjelasan tentang yang lebih afdal daripada syukur dan sabar. Syukur yang paling afdal, sabar yang paling afdal. Kapan sabar lebih afdal? Kapan syukur lebih afdal? Yang berbicara. Yang ilmiah. Mangat tak bersyukur. Menyuhana ilmiah tak bersyukur. Jadi yang bersyukur tak ada bersyukur tak. Alhamdulillah. Yang bersyukur enak. Kibat yang sebenarnya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Kibat hukum bersyukur. Kapan kita bersyukur? Saat berhadapan dengan dua persoalan, bersabar atau bersyukur. Hanya bicara untuk mendung. Mampakan penting bersyukur? Penting. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, saya tambah lagi nikmat. Nikmat yang kena tambah lagi lah. Wa in kafartum, munyahana bersyukur, kufur. Ingat, balasan azab. Azabku pedih. Baik keteng. Bayar. Maka penting bersyukur. Karena yang ramai hamba karena bersyukur.
Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Yang membuat benci, membengih Allah Ta'ala. Ar-rukunul awalu fi nafsi syukri. Rukun yang pertama pada diri syukur. Berbicara tentang syukur. Bayanu fadilati syukri. Ini penjelasan fadilah syukur. Bicara tentang fadilah-fadilah bersyukur. I'lam anna Allah Ta'ala qarrana syukra bizikri fi kitabihi ma'a annahu qala wala zikrullahi akbar. Ketahui olehmu bahawa sungguh Allah Ta'ala mengiringi syukur dengan zikir dalam kitabnya. Beserta bahasanya Allah Ta'ala berkata, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh zikir Allah itu lebih besar. Faqala Ta'ala, maka berkatalah Allah Ta'ala, Fazkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Maka berzikir olehmu akan aku, niscaya aku sebut akan kamu, dan bersyukur olehmu akan bagiku, dan jangan engkau kufur. Jadi Allah Ta'ala ini dalam sebuah ayat dalam surat Baqarah, Fazkuruni azkurkum. Sebut olehmu hai mereka itu akan aku, niscaya aku sebut akan kamu. Ingat kelung, lu ingatkah? Olehnya diiringi, syukur olehmu bagiku, jangan kau kufur. Artinya diiringi pun geyu berzikir, kedua bersyukur. Zikir adalah yang terpenting dan termulia. Ada sembahyangnya tujuan zikir. Aqimus salah li zikri. Tegakkan salat untuk berzikir padaku. Wala zikrullahi akbar. Hal yang paling besar dan paling berharga zikir kepada Allah. Itu yang terbesar. Diiringi oleh Allah dengan sesuatu, dengan zikir yang terbesar, dengan syukur. Fazkuruni azkurukum washkuruli. Hinan kepesapat pembicaraan. Artinya gegabung dalam pembicaraan terpenting. Kepesapat dengan pembicaraan terpenting karena zikrullah akbar. Sesuatu yang terbesar. Dengan sesuatu yang terbesar tentang zikir, hinan dibicarakan syukur. Artinya dia terpenting dan sangat berharga. Dia kena akbar. Itu yang paling besar, maha besar. Wa qala ta'ala, dan nekali Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak berbuat oleh Allah dengan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan jika kamu beriman. Allah ngadab kata. Dengan syarat wabah. Dua syarat. Bersyukur dan beriman. Allah janji. Allah ngadab. Hai bersyukur dan beriman. Pasti sudah menjadi hamba yang bersyukur dan pasti sudah menjadi hamba yang beriman. Hilang adab, mengangkat adab, hanadab ya Allah. Dengan lomba ayat yang lain pun pegah. Wa qala ta'ala wa sanajzi syakirin. Dan selagi akan kami balas segala orang-orang yang bersyukur. Wa qala azza wa jalla ikhbaran an iblis lain. Dan berkatalah Allah azza wa jalla memberi kabar daripada iblis yang terkutuk. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku duduk, benar-benar aku duduk untuk mereka itu manusia akan jalan kamu yang terpetunjuk. Gaya mutumpah beli. Nyo kena bertubik long gara-gara haji. Kena kutuk long. Nyo nah, bibit tinggal. Jaga haji.
Bek sampai jihjak berjalan terpetunjuk ron. Bek ruh berjalan pada jalan petunjuk. Nyai menjanji oleh syaitan. Begah oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Nyai menjanji menumpah kubik-kubik. Umawi. Yang hamba ron bek ruh jalani jalan yang benar. Apa jalan yang benar bek ruh? Nyai menumpah oleh syaitan. Ila hiya tariqus syukri. Dia iaitu jalan bersyukur. Jaga hamba ron berje ke hamba yang bersyukur. Berhamba yang kufur. Nyai menumpah syaitan. Wali'ulwi rutbati syukri ta'anal la'in fil khalqi. Dan karena tinggi martabat syukur, maka merusak oleh syaitan laknat pada makhluk. Karena berat tak tinggi syukur, maka ipokuh le syaitan le iblisnya kiban cara makhluknya baik bersyukur. Karena martabat tinggi nampak bersyukur. Maka syaitan imabi kiban cara baik tagai-tagai rehat katanya je ke hamba yang tim bersyukur. Menyohana bersyukur kasuk saya. Menyo bersyukur yang kagagal. Faqala maka berkata ya, Pui kelecek iblis. Wala tajidu aktarahum syakirin. Tidak engkau dapati kebanyakan mereka itu hamba, itu manusia yang bersyukur. Sehingga amal umum je manusianya je ke hamba yang tidak bersyukur. Wa qala ta'ala dan nekun li Allah Ta'ala. Memang lagi kan. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Hamba Allah le. Tapi yang je ke hamba bersyukur, nyan makhluk langka. Sedikit. Ni. Ngan baik hati pegah ni. Iban tak ada point ayo. Aduh roku. Baik mana cara. Hanya kertar tanya beti roku. Hana ruh menyoni. Baik mana. Mudah-mudahan lam ni nyan ruh long tidak. Mana boleh puruh long ya Allah tiro lang ni nyan Ada awak kusuh-kusuhnya buruh long tiro. Punya kena puruh pun mana ni nampak ni nak tak oh dia. Allah yang berkata je kena puruh. Yang baik betul hata. Nyen kapara. Ya nacan aju menyoni wah. Ana rok. Baik benar. Buruh long tiro. Man kakak beli ke item buruh, ukanya buruh. Kalau mati buruh ya. Melakai Allah buruh tiro. Waqad qatta'a Allah Ta'ala bil mazid masyukri walam yastasni. Dan sungguh nepastikan oleh Allah. Qata' dia nepastikan oleh Allah Ta'ala dengan memberi kelebihan. Beri lebih beserta syukur. Dan tidak mengistisna ia. Hana pengecualian. Hana bersyarat. Artinya Allah ke hamba yang bersyukur ne janji lebih, ne beri lebih tanpa syarat. Begitu ne pastikan oleh Allah akan tambah nikmat ke hamba yang bersyukur tanpa syarat. Butai bersyukur pasti nikmat bertambah. Hana pegat syarat. Gimana cara pegat? La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu benar-benar bersyukur, sungguh aku tambahkan akan kamu. Sementara bak pulain ke siap pegat syarat. Bak pulain pada na limang boh tempat. Nya ke pegat syarat jika berkendak. Yaghfiru liman yasha. Ampun tu yang kendak. Yang kendak dia Allah. Yang hana kendak, hana ampun. Tapi ke yang bersyukur, hana berkata yang kendak. Saya bersyukur, lung teman. Jadi, saya tak syukur. Ingin pasti bertambah bersyukur. Hai nalung papun. Boleh dia berkah.
Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Bersesat seorang yang kehendak. Kepetunjuk seorang yang kehendak. Tapi yang bersyukur, nak seorang kehendak. Saya bersyukur, sama. Artinya apa? Di saat Allah mentakdir sirah hamba menjadi hamba bersyukur, Allah pastikan akan mentakdir tambah nikmat yang lain. Hidup hebat syukur. Wastasna fi khamsati asya, dan istisna li Allah pak 5 perkara. Nah 5 perkara pengecualian, nah syarat. Menyebab pulain, nah pegat. Nah pegat syarat. Nah istisna, mana istisna bersyarat. Dah pun begah 5 perkara yang nah syarat. Bersyukur hendak pegat syarat. Tanpa syarat. Lebihkan nikmat tanpa syarat. Tapi mana 5 perkara lain bersyarat. Dah fil irna. Bakna perkaya oleh Allah. Yang nak syarat. Itu perkaya nak syarat. Wal ijabah menanti terima permintaan hamba nak syarat. Wal rizki juga pi. Nak pegat bersyarat. Wal maghfirah. Keampunan bersyarat. Wat taubah. Taubah pi bersyarat. Maka nak kali Allah Ta'ala. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Maka selagi akan memperkaya akan kamu oleh Allah dari karunia-Nya Allah jika berkehendak ya Allah. Ya Allah aku tinggal akan berkaya, hanya nak kehendak. Nak kehendak nanti yang benar mana ji. Pegat syarat. Selagi akan berkaya insya-Allah. Menyona kehendak li Allah. Hai mandum memang kehendak Allah, tapi hana pegah nah. Tapi hati kau pegah berkehendak ya. Yang kameri kau kurang kau bercuh. Agak mu tanya apa ke mak? Kerana ke insya-Allah yang kacau. InsyaAllah. Kacau betul. Hana kehendak Allah. Hana yang pungka ni ju. Yang hana yakin dili. InsyaAllah. Padahal yang bebuk mandum yang nak kehendak Allah. Tetapi hana lewat bahasa pasti beda kualitas ni. Wa qala ta'ala fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Maka membuka oleh Allah barang yang kau minta mereka itu kepada Allah. Jika berkehendak ya Allah, Allah akan putru. Pu yang kata laki. Tapi menyona kan? Bak terima doanya, tapi menyona kehendak sih. Hantar bang yang bak cukur. Ini beda kualitas je. Yang kedua, bak ijabah. Yang kelih, waqala wa yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Dan memberi rezeki oleh Allah akan orang-orang yang berkehendak ya Allah tanpa hisab. Kurang nabi rezeki oleh Allah tanpa hisab ke so kurang kehendak sih. Nak kehendak, nak kehendak. Menyambat rezeki. Lenyan bak keampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ampun li Allah dosa-dosa yang syirik. Begitu bagi orang yang kehendak ni. Nak kehendak. Nyambat keampunan. Wa qala ta'ala wa yatubullah ala ma yasha, dan terima taubat li Allah. Bertaubat li Allah atas iman yang kehendak ni. Tapi menyobak syukur hana berga. Wala ikin syakartum la azidannakum. Insya-Allah. Hana berga mana. Kalau kamu bersyukur tambah. Kan alam yasha pi hana berga data orang yang kehendak oleh Allah. Hana jo atai bersyukur tambah nikmat. Tapi bab ampun dosa, bab taubat menanti. Wahwa khuluqun min akhlaqir rububiyah. Dan itu akhlak daripada segala akhlak ketuhanan. Itulah sifat ketuhanan. Memang laginya sifat Tuhan. Izqala ta'ala wallahu syakurur rahim. Allah itu maha bersyukur lagi maha penyayang. Sifat Allah, sifat ketuhanan Allah tidak pernah melupakan kebaikan hamba yang. Di saat Allah sendiri bersifat sangat bersyukur, artinya menghargai kebaikan hamba.
La yadlimu misqala zarrah. Allah tidak pernah zalim. Walau sebesar biji sawi, sedikit saja kebaikan, Allah tidak lupa dan membalasnya. Yang sifat rububiyah, sifat Rab, sifat pencipta, pemilik, sifat mulia Allah. Wa qad ja'alallahu syukra miftaha kalami ahlil jannah. Dan sungguh dijadikan oleh Allah akan syukur sebagai pembukaan kalam ahli syurga. Malah kata-kata syukur menjadi kata-kata pertama ahli syurga. Di saat masuk syurga, itu ucapan pertama ahli syurga, yaitu bahasa syukur. Bahasa berterima kasih. Menghargai di atas kebaikan Allah li ahli syurga. Hingga pun ke lewat teorung tamang syurga ahli syurga. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Dan berkata mereka itu ahli syurga, segala puji bagi Allah alladzi yang telah membenarkan ya Allah akan janji, akan kami akan janjinya. Alhamdulillah. Allah kan buktikan pu yang ni janji. Pu yang ni janji jamun ni dunia jamun kan buktikan. Betul ahli syurga, kamu tamang syurga. Alhamdulillah, terima kasih ke Allah. Dan kena buktikan pu yang dipegah jamun yang kan terbukti. Yang alhamdulillah, bahasa terima kasih, bahasa bersyukur. Bahasa ahli syurga pertama itulah bersyukur. Begitu lebihnya sifat syukurnya. Menjadi kalam pertama, kata pertama penghuni syurga saat masuk syurga. Waqala, dan berkata Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka itu, sungguh segala puji itu sabit bagi Allah, pemilik sekalian alam. Yang bat, yang ada pegah berarti sifat syukurnya sifat yang luar biasa. Hamba yang bersyukur adalah hamba yang luar biasa. Tetapi itu sedikit. Kajian wallahu alam bisawab wa ilaihi majur.